Ini sudah saya mulai record ya. Oke, bismillah. Halo, selamat siang, Mams.
Sambil kita nungguin mams lain, boleh dong saling sapa di kolom chatnya. Suara aku terdengar dengan jelas ya? Halo siang semua, wah ramai sekali siang hari ini. Udah ada 100 lebih mams yang bergabung dan masih terus ada nih yang ngantri untuk masuk. Jadi boleh nih di-share ke mams yang lain ya untuk link Zoom-nya dan juga mohon untuk link Zoom-nya tidak dibagikan di luar grup Mamsfluencer teman Bumil ya. Sorry, maksud aku tidak dibagikan di grup VBSC teman Bumil. Itu. Untuk yang belum di-mute, boleh minta tolong di-mute ya. Mau ngapain? Ada komplain. Oke, karena sudah menunjukkan jam 2 lebih 2 menit nih di Tangerang, sekarang ini aku akan buka aja langsung. Nanti sambil maps-nya yang baru join, itu boleh banget sapa di kolom chat ya. Jadi sebelumnya perkenalkan, aku Nadia Husna dari teman Bumil. Nah, hari ini tuh hari yang spesial banget karena kita bisa Zoom bareng nih sama Mbak Kamila dari cerita VBSC. Jadi ini tuh temanya tuh sangat apa ya, sangat penting dan sebenarnya ini tuh dibutuhkan banyak moms terutama untuk ibu-ibu yang sedang mempersiapkan diri atau mungkin sekarang lagi hamil dan udah mempersiapkan diri untuk kelahirannya nanti ya, yang sebelumnya sesar terus pengennya nih lahirannya selanjutnya itu bisa per vaginam atau normal gitu. Nah, kita pas banget akan Zoom dengan narasumber kita Mbak Kamilah yang udah melalui VBAC itu sebanyak 3 kali. Jadi sekarang Mbak Kamilah kalau tidak salah nanti bisa dikoreksi. Sekarang Mbak Kamilah punya 4 anak. Wow, hebat sekali ya. Nanti kita juga bisa langsung nanya nih. Terakhir kali tuh melahirkannya kapan gitu ya? Atau bisa nanya nih anaknya yang paling kecil usia berapa gitu. Jarak kehamilan antar VBAC-nya itu berapa gitu. Nanti kita bisa langsung tanya ke Mbak Kamilah. Terus juga nanti setelah ketika Mbak Kamilah menyampaikan materi, Mams bisa nih menyampaikan pertanyaannya melalui kolom chat. Jadi nanti bisa dengan format nama Mams dan domisili. Jadi misalnya nih aku Nadia, terus domisili Tangerang, terus pertanyaannya apa, nanti bisa disampaikan di kolom chat. Terus nanti untuk pertanyaan yang terbaik, pertanyaan yang paling banyak disampaikan gitu ya, topiknya nanti akan dibantu dijawab oleh Mbak Kamilah gitu. Boleh banget. Jadi ini Zoom-nya itu santai aja untuk mungkin ada moms yang sedang jagain anak atau mungkin ada yang sedang tidak lagi di rumah gitu ya di perjalanan itu boleh banget untuk di off cam kan. Terus untuk yang bisa on cam juga boleh banget ya kita bisa saling sapa-sapa, bisa saling kenalan gitu ya. Nanti bisa saling lihat nih di on cam-nya gitu. Mungkin kita bisa langsung aja ya, langsung kita mengundang Mbak Kamilah. Apakah Mbak Kamilah sudah siap? Halo, Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Siang. Terima kasih Mbak Kamilah sudah meluangkan waktunya karena dari kemarin tuh setiap janjian sama Mbak Kamilah tuh ya Mams ya, waktunya tuh full banget susah gitu karena pasti sibuk banget ya Mbak Kamilah. Sibuk nggak sibuk? Kalau boleh tahu Mbak Kamilah sekarang domisilinya di mana sih Mbak? Aku di Duri Riau. Ada Wow, nggak yang di Duri juga atau ada di yang di Riau? Riau, ada nih yang di Riau ada nggak? Ada nggak? Aku ngajakin Ya teman-temanku udah. juga, ayo gabung gabung, meet up di sini kayak gitu. Iya, kita meet up di sini. Oke, Mbak Kamila, aku kalau boleh tahu tuh terakhir jarak apa ya, jarak antar kelahiran dan kehamilan itu berapa rentang waktunya, Mbak? Jadi aku pertama SC itu Juli 2016. Oke, 2016 11 Juli. bulan pas KSC aku hamil. Jadi nggak nyampe setahun aku udah hamil. Kayak gitu. Terus itu Maret 2018 feedback. Alhamdulillah, biiznillah aku lahiran di rumah sama bidan. Jadi home birth
terencana sama bidan. Terus selang 14 bulan, jadi habis feedback, 14 kemudian, setahun lah, enggak setahun, hamil lagi. Bismillah, Alhamdulillah, feedback lagi, itu keberojolan di rumah. Jadi bayi lahir itu aku cuma sama suami sama anak-anak gitu. Ketuban pecah, terus langsung telepon bidan, bidannya di jalan, bayinya lahir kayak gitu. Terus yang itu keberapa itu tadi? Ketiga. Anak yang keempat itu selesai nyapih, aku hamil lagi. Yang mana itu sebenarnya semua kehamilanku itu apa ya? Kayak semacam hadiah surprise gitu dari Allah. Tahu-tahu, hamil, hamil kayak gitu. Itu jaraknya lah 2 tahun, anak 2 tahun aku hamil lagi. Kemarin lahiran Mei bulan lalu, 3 bulan yang lalu, alhamdulillah kita berojolan lagi, biiznillah di kamar mandi. Jadi niatnya itu sebenarnya yang keempat kemarin itu aku udah janjian mau waterbirth sama bidan, gitu kan. Setelah banyak pertimbangan lah ya pastinya. Terus lagi siapin kolam, suami lagi narikin selang, aku niat bersih-bersih ke kamar mandi, pipis. Pas pipis nyemprot shower jet kan, shower jet kok rasanya pengen kontraksinya makin kencang, terus udah pengen ngeden, aku ngeden ketuban pecah, kontraksi lagi, langsung kepala langsung kepala proning kayak gitu, aku langsung bapak manggil suami kan, manggil suami, terus suami datang, jadi kita nadahin bayinya tuh sama-sama, nadahin bayinya sama-sama lahir, set. Gitu, jadi gitu doang sebenarnya lahiran. Wow. Ini kalau Tapi denger tuh kayak bismillah, alhamdulillah semua dilancarin, dimudahin. Tapi memang terakhir itu sebenarnya sih yang keempat kemarin apa namanya ya bisa dibilang kehamilan yang paling nggak aku apa ya persiapannya tuh paling minim lah, persiapan lahiran itu paling minim dibanding sama persalinan-persalinan sebelumnya, karena aku lebih fokus ke healing trauma di kehamilan keempatku kemarin. Jadi itu pun kemarin itu lahirannya di 38 minggu. Aku tuh sebelum-sebelumnya lahiran di 40 minggu, 4 hari. Jadi lewat HPL semua. Yang kemarin ini aku tuh yang udah kayak, paling nanti mau 41 minggu lahirannya kayak gitu kan. Udahlah nanti aja, nanti aja. Bahkan pas lahiran itu, baju bayi itu belum aku cuci kayak gitu. Baju bayi belum aku cuci. Habis subuh kontraksi, ya ini kayaknya mau lahiran nih, udah ngerasain kan. Aku langsung masukin baju bayi ke mesin cuci, itu jam 6 jam 7 udah lahir gitu. Jadi prosesnya alhamdulillah dilancarin banget, yang mana aku tuh bahkan sebenarnya sempat sempat takut, sempat khawatir lah lebih tepatnya, sempat khawatir, aduh ini gimana ya, aku nggak ada persiapan. Terus juga kehamilanku bisa dibilang kemarin itu nggak terlalu apa ya, nggak oke kayak gitu lah. Aku khawatir ada tantangan atau apa yang aku harus sesar kayak gitu. Itu ada kekhawatiran kayak gitu juga. Tapi aku minta sama Allah, ya Allah, berhubung aku ini foundernya cerita feedback kayak gitu. Minta apapun itu persalinanku nanti, aku minta yang terbaik, skenario apapun itu aku terima. Eh, Pokoknya gimana nantinya skenario itu, takdir itu nggak cuman baik buat aku, tapi baik buat semua orang kayak gitu. Baik buat semuanya, hikmah yang paling banyak yang bisa diambil buat semuanya kayak gitu. Makanya dari kemarin kan sebenarnya Mbak Nadia dari teman Bumi itu, ayo Mbak kapan lagi, aduh aku baru lahiran kayak gitu. Sebenarnya juga kayaknya nanti deh aku sharing-sharingnya kayak gitu, bayiku masih 3 bulan masih pengen baby moon kayak gitu kan, cuman karena keinget yang kemarin aku bilang ke Allah, aku minta ke Allah, terus aku kayak harus sharing sekarang deh daripada ditunda-tunda kayak gitu kan, karena insya Allah banyak banyak hikmahnya dari semua apa yang Allah takdirkan gitu. amin, insya Allah, amin. Semoga bermanfaat untuk semuanya ya Mbak ya. Amin, amin. Ya, tadi aku ngelihat ada yang nanya, Mbak Mila nggak KB? Aku KB, KB, Oh iya tapi Mbak. iya aku KB sebenarnya. Tapi aku KB IUD awalnya. Oh masih Eh, kebobolan ya. Sempat nggak pas IUD-nya. Jadi pas aku pakai IUD itu aku pendarahan. Jadi Oh. Mbak, jadi dicopot akhirnya IUD-nya. Nah, terus aku KB itu KB kalender. Mm-mm. Jadi
nyesuain lah kayak gitu. Dan semua kehamilanku itu semua aku tahu itu nggak sesuai tanggal kayak gitulah. Maksudnya ini harusnya nggak hamil kayak gitu. Bahkan yang keempat kemarin juga itu benar-benar di posisi aku sebenarnya nggak mau hamil. Awalnya aku pengen hamil, tapi karena aku setelah belajar ikut kelas persiapan kehamilan, aku yang ya Allah oke, jangan dulu aku dikasih hamil, aku mau fokus beres-beres dulu kayak gitu kan. Terus di saat aku pengen berbenah diri, justru Allah kasih hamil. Lah ini tuh yang dari yang mana? Ini kejadian yang mana kok jadi kayak gitu. Padahal sebenarnya sempat sebelumnya juga kayak kebobolan gitu di dalam. Karena aku tipikalnya gampang hamil, terus yang itu aja tuh nggak jadi kayak gitu. Yang pas saat ovulasi kejadian tapi nggak jadi, yang ini tuh nggak Enggak pas pada saat ovulasi ya. ovulasi justru jadi. Jadi kayak ya emang Allah itu ngasihnya tuh emang sesuai apa yang kita butuhin. Jadi ya Wah. udah terima. Aku jadi ngecek nih. Inget-inget. Tapi ada juga loh yang pakai IUD terus hamil kayak gitu, ada juga teman-teman di grup tuh. Terus IUD-nya gimana, Mbak? Nggak tahu, kata dokter nanti aja barengan lahirannya sama bayi, ada yang kayak gitu. Oh, Jadi oke. ada tuh pas lahir IUD-nya nempel di jidat bayinya. Oh ya, aku pernah lihat itu konten itu di Kayak gitu TikTok kan. gitu. Wah, seru banget. Ini aja nggak kerasa ya udah 10 menit. Aku padahal baru bridging aja nih di awal nih. Cerita doang. Oke, kayaknya sih kalau dengar ceritanya Mbak Kamilah tuh melahirkan tuh semudah itu dan juga punya anak juga semudah itu ya. Tapi kan kita nggak tahu nih di belakangnya mungkin persiapan apa sih yang udah dilalui Mbak Kamilah untuk bisa yakin, madep, mantep gitu ya untuk feedback gitu. Terus udah belajar apa aja tadi kan kalau kita dengerin tuh Mbak Kamilah ternyata kayak rajin ikut kelas gitu-gitu itu juga ngaruh mungkin ya. Nanti biar Mbak Kamilah sendiri yang akan menceritakan. Jadi kita baik sih, kita tuh fokus ke kemudahannya, tapi kita juga harus tahu nih di belakangnya tuh apa aja yang udah dilakukan Mbak Kamilah untuk bisa sampai 3 kali feedback ini, gitu. Mungkin, waktu dan tempat aku persilahkan kepada Mbak Kamilah ya. Selamat, belajar, nanti boleh nih, langsung aja pertanyaannya di kolom chat, tapi mungkin kalau sekarang kan masih awal banget nih dijelasin materinya, nanti pertanyaannya mungkin setelah 20 menit gitu ya, jadi biar Mbak Kamilanya nggak fokus ke chat yang langsung naik terus nih. Oke Mbak Kamila, silakan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Kita baca doa sama-sama ya. Semoga ke depannya apa yang aku sampaikan itu kebaikan yang memang Allah ingin bagikan ke teman-teman. Karena sebenarnya ini juga mendadak banget ya. Aku nggak menyiapkan materi. Dan lucunya tuh ya, sebelumnya tuh aku yang kayak apa? Aku nggak mau lah nyiapin materi, capek. Terus soalnya ya aku anak 4, jaraknya deket-deket, kayak gitu. Anakku juga yang paling tua, yang sulung itu homeschooling. Jadi anak-anakku itu di rumah semua, nggak ada yang sekolah di formal kayak gitu. Ya udahlah, aku nanti ininya spontan aja kayak gitu. Terus sebenarnya tuh dari kemarin aku udah nyiap, aku tuh udah yang kayak pengen coret-coret. Aku mau bahas apa ya? Kayak gitu. Oke, aku mau bahas ini. Terus kayak mentok lagi. Apa ya? Aku kayaknya emang omonganku kemarin tuh jadi kayak nggak di jadi kayak diijabah sama Allah. Ya udah nanti aja, share-sharenya tuh nanti aja kayak gitu. Sharing-sharingnya. Terus jadi kemarin itu Mbak Nadia teman Bumil ngubungin aku tuh Senin, kita tuh janjian, terus Selasa baru dikasih flyer, Rabu sekarang udah Kamis tuh kan, secepat itu. Jadi semoga ya Bismillah apa yang aku sampaikan tuh emang murni apa yang ingin Allah sampaikan ke teman-teman. Jadi semua hal yang baik nanti ke depannya itu murni dari Allah, dan apa yang keliru, sesat dan tidak berkenan atau itu apapun itulah itu pasti kekhilafan dariku gitu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Aku pengen share, kita coret-coret aja ya, coret-coret di whiteboard. Udah kelihatan belum ya? Udah kan? Ini aku sebenarnya sharing santai aja lah ya guys. Nah, aku itu di sini
kayaknya nggak semuanya yang sesar kan ya. Coba muncul di kolom komentar siapa yang mungkin hamil anak pertama, terus apa namanya, atau nggak pernah sesar bahkan sebelumnya. Coba muncul di kolom chat, boleh. Tuh kan, tuh alhamdulillah, masya Allah aku tuh terharu sama teman-teman yang sebenarnya nggak pernah sesar tapi ikut nimbrung karena sebenarnya juga menurutku loh ya, kalau belajar dari kami-kami yang sesar ini, yang pernah sesar, itu insya Allah tuh lebih banyak yang bisa dipelajari. Karena apa yang kita, apa namanya, hikmah dari apa yang Allah takdirkan itu awalnya semua dari masalah, gitu. Dari masalah itu jadi tantangan, nah itu yang, apa, yang nantinya jadi hikmah gitu. Jadi itu bisa kita pelajari sama-sama gitu. Ini ada yang ikutan coret-coret ini kayaknya ini. Oke, aku hapus dulu. Jadi pertama itu aku sesar, sesar ya, set. Di sini aku nggak mau bilang feedback. Aku mau tulisnya apa namanya ya, back to fitrah. Ini jujur banget, jujur ya, eh, aku awal SC itu 2016. Terus feedback pertama itu 2018. 2018 ini Maret, terus di sini selama dari sini ke feedback kan 11 bulan kan aku hamil. 11 bulan pasca SC aku hamil. Dari semua perjalananku di sini feedback kedua, di tulisanku jelek sekali, mohon maaf ya. Mohon maaf lahir dan batin. Di sini feedback ketiga. Feedback ketiga. Di sini 11 bulan. Kalau bisa aku bilang dari semua perjalananku, justru feedback pertama aku yang paling minim budget. Aku makanya bilang ke teman-teman, berani bilang ke teman-teman, ini modalku buat sharing ini udah habis jutaan, tapi aku bagiin ke kalian gratis. Jadi di sini awal aku sesar mau ke feedback itu aku modalnya gratisan semua, tapi ada satu yang aku berbayar. Aku ikut telegramnya Bidan Yesi dulu. Di sini ada nggak anggota KGB Keluarga Gentlebird itu tahun 2017. Tahun 2017. Aku gabung di situ. Itu berbayar. Berbayar pada tahun itu 200.000. Cuman masuk grup. Jadi kalian beruntung banget yang masuk, yang sekarang udah eh, apa namanya, nyantol sana sini, grup ini grup itu gratis tuh kalian masya Allah banget, harus harus banget disyukurin kayak gitu karena aku gabung grup ini aja aku bayar 200.000 saat itu kayak gitu. Itu cuman gabung gabung grup, tapi alhamdulillahnya setiap 3 kali seminggu waktu itu ada materi dari Bidan Yesi, terus Bidan Yesi juga Bidan Yesi bidan kita ya, bidan Yesi itu sering sharing di situ, nggak se nggak se apa namanya, sesibuk sekarang. Dulu masih sering chat-chatan sama Bidan Yesi kayak gitu. Wah, aku merasa bangga jadi muridnya beliau. Dari sini aku cuma 200.000, 200.000 budgetku waktu itu. Alhamdulillah dimudahkan feedback dan itu homework. Aku juga waktu itu buku-buku itu aku dipinjemin di feedback yang pertama kayak gitu ya. Dari sini, nah apa namanya ya, aku gabung di grup ini. Hal yang sering aku lakukan di grup saat itu adalah aku bantu jawabin pertanyaan orang-orang di grup. Padahal aku juga waktu itu nggak ada ilmunya. Cuman yang aku ngasih jawaban ke mereka itu berupa, ini bisa nggak ya barengan aku share screen dari satu lagi, berupa apa namanya, ini akan menghentikan berbagi layar orang lain, jadi nggak bisa deh. Jadi tuh gini aja deh, aku di grup itu di keluarga Gentlebird setiap ada yang nanya, aku apa namanya, contohnya misalnya apa ya, aku ketuban pecah dini nih, aku mesti ngapain. Nah, yang aku lakukan saat itu adalah aku search ke blognya Bidan Yesi, bidankita.com. Aku search bidankita.com, bidankita.com, terus aku cari ketuban pecah dini. Terus aku muncul linknya, aku baca-baca-baca. Oh, ini oke nih buat ngasih jawaban teman-teman di grup. Aku share, Mbak, nih coba baca artikel ini. Semua yang nanya di grup itu aku kasih jawaban kayak gitu.
Mbak coba nih baca ini, Mbak coba baca ini, baca ini. Di setiap ada yang nanya, itu aku mencoba, jadi aku belajar dari masalahnya orang-orang gitu. Karena sebenarnya apa ya, eh, apa, sekarang atau nanti ya aku jelasinnya. Kita itu belajar dari masalah. Jadi benar-benar syukurin masalah itu, apapun masalah yang terjadi, jadiin itu tantangan, itu dipelajari kayak gitu. Nah, di sini agak throwback sedikit ya. Jadi awal aku tahu hamil, sebenarnya aku belum tahu apa itu VBAC. Aku belum tahu VBAC itu, aku nggak tahu. Taunya dari kakakku. Aku bilang bisa kok nanti pertama sesar itu, habis itu yang kedua normal namanya VBAC kayak gitu. Oh, VBAC. Terus aku cari tahu di Google, VBAC adalah kayak gitu. Jadi penemanku saat hamil itu adalah Google. Jadi feedback adalah, oh ini ternyata. Terus temanku ada yang ngasih tahu. Itu di Facebook. Di Facebook itu ada komunitas feedback. Namanya feedback Aceh. Tanya saya, wah ini sepuh banget. Siapa yang pendamping setia di sini? Pendamping apa sih? Member setia di feedback, tanya saya. Nah di sini aku banyak tuh ketemu teman-teman yang feedback. Terus Masya Allah ternyata banyak ya yang bisa feedback kayak gitu. Terus dari sini aku tuh baca-baca lagi ke ada namanya kisahfeedback.com. Kisahfeedback.com. Tapi sekarang udah nggak ada kayaknya karena mungkin udah nggak berbayar lagi jadinya hilang. Di sini tuh banyak cerita-cerita feedback. Aku bacalah di sini kan. Karena jarakku terbilang deket, aku tahu awalnya tuh sebenarnya apa namanya, jarak aman antara feedback dengan sesar itu 18 bulan. Ini secara jurnal yang banyak dipakai sama dokter-dokter yang pro feedback di Indonesia ya, 18 bulan. Tapi 18 bulan ini ada yang ngitungnya jarak antar kelahiran, ada yang ngitungnya jarak antar hamil. Jadi 18 bulan dulu dari sesar baru boleh hamil. Kan aku sudah sebulan nih. Jadinya pendek dong. Terus apalagi ketemu dokter-dokter yang ada juga yang bilangnya 2 tahun. Ada juga temanku, aku nanya ke bidan. Temanku bidan, gak bisa, bisanya 5 tahun. Alamak. Terus aku cuma 11 bulan nih, gimana ceritanya? Kayak gitu. Terus aku cari tahulah, apa namanya, aku cari orang-orang yang jaraknya lebih 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 kecil, lebih pendek dari kehamilanku. Kayak gitu kan, ketemulah di sini di kisahfeedback.com. Aku sangat berterima kasih dengan feedback-nya saya, kisahfeedback.com. Yang dari situ aku benar-benar tercerahkan lah. Hampir tiap hari aku benar-benar bukain postingan mereka satu-satu, aku bacain komen mereka satu-satu. Aku banyak belajar dari sana, kayak gitu. Terus akhirnya dari sini aku sadar ternyata pola mereka ini nih sama. Mereka sadar kalau sesarnya mereka itu sebenarnya bisa dicegah. Awalnya aku nggak menerima itu. Aku meyakini bahwa sesarku itu ya murni takdir kayak gitu loh. Murni takdir karena yang aku tahu waktu itu, nih balik lagi ya, di sesarku sini. Jadi saat itu di usia ke berapa ya? 39 minggu 6 hari. Di 39 minggu aku udah diwanti-wanti sama dokter. Ini kalau 40 minggu belum lahiran, kita induksi ya, kata gitu. Terus aku dengar selentingan dari saudara, wah dibanding induksi mending langsung sesar, kayak gitu. Ada yang bilang kayak gitu. Terus aku udah ketakutan, ya Allah, nih kok aku belum lahir-lahir, kayak gitu. Wah, setiap malam sholat tahajud, ya Allah, ini kenapa aku belum lahir-lahir, mudahkan, mudahkan, kayak gitu kan ceritanya. Terus akhirnya di sini aku ingat waktu malam itu, aku habis dari mall jalan-jalan, cari ceritanya jalan kaki, apa namanya, power walk lah, kayak gitu ya, jalan-jalan keliling mall. Terus paginya aku HB sama suami, apa sih, HS atau HB atau HS sama suami. Dari situ selesai situ itu subuh. Aku ketuban pecah dini, ketuban pecah dini, ketuban pecah dini yang tadinya aku tuh nggak tahu ketuban pecah dini itu apa dulunya. Terus
Dari sini ketuban pecah dini, aku nggak tahu apa-apa. Terus aku langsung ke rumah sakit. Rumah sakit, dicek di rumah sakit satu, bukaan satu. Ini di VT ya. Ih, jelek banget tulisanku ya Allah. Mohon maaf lahir dan batin ya guys. Semoga bisa dipahami. Waktu itu bukan satu. Terus ditunggu tuh dari jam 6 pagi sampai jam 12. Kata dokternya, kalau nggak ada bukaan, kita induksi ya, kata dokter gitu kan. Hah, induksi. Terus waktu itu sebenarnya aku udah belajar, tapi cuma belajar ala-ala gitu. Aku tahu, oh kalau misalnya mau lahiran itu harus banyak jongkok, harus buka kakinya. Udah aku di bed itu ngangkang-ngangkang lah, butterfly pose kayak gitu kan. Terus berasa itu apa ketubannya itu ngucur terus ini apa banget sih tulisan ngucur gitu ya. Terus sama perawatnya itu juga, eh kok ngangkang-ngangkang kata perawatnya kayak gitu. Udah tiduran aja tiduran kata perawatnya kayak gitu udah nggak boleh. Pokoknya ketuban pecah waktu itu nggak boleh turun. Aku pipis aja pakai pispot. Tapi kalau aku ingat-ingat lagi itu momen paling romantis sama suamiku. Soalnya pada saat itu aku pipis ditadahin suamiku tuh rasanya sesuatu banget merasa disayang kayak gitu. Jadi wah alhamdulillah sih kalau diingat-ingat waktu itu sesar nggak boleh turun dari bed segala macam. Ditunggu sampai jam 2 dicek nambah nambah bukaan nggak ya? Nggak nambah bukaan. Oke kita induksi ya kata dokter. Hah ya sudahlah nerima nerima. Terus sampai jam berapa malam ya waktu itu? Seingatku jam 9. Jam 9 malam aku tuh kontrak kalau dibandingin semua proses persalinanku, aku ngerasa kontraksi paling sakit tuh pas induksi. Wah, itu kalau aku inget dan aku bilang ke semua orang di induksi itu buatku ya waktu itu kayak sakaratul maut. Aku apalagi nggak boleh turun, nggak boleh ngapa-ngapain, cuman bisa tiduran, ngereng, apa namanya suami itu apa namanya genggam suami setiap ada kontraksi, rasanya badan tuh kaku semua kayak membatu kayak gitu. Ya Allah sakit banget kayak gitu. Terus dicek CTG kan, dicek CTG, kodarullahnya fetal distress, bayinya detak jantungnya distress, detak jantungnya udah nggak karuan. Dokter bilang, wah ini nggak bisa ditunggu nih, ayo kita harus sesar, kayak gitu kata dokternya. Hah? Enggak dok, saya masih bisa nih, saya masih bisa. Enggak, ini enggak bisa nih, bayinya jantungnya udah lemah. Kasihan nih bayinya. Aku juga ngeliat waktu itu detak jantung di layar CTG-nya itu tuh pokoknya benar-benar yang turun banget, terus tiba-tiba naik berapa ratus, terus pokoknya udah nggak karuan lah. Ya udah dari situ akhirnya ya udahlah aku ikhlas kayak gitu kan. Ya udahlah akhirnya digeret tuh ke ruang operasi. Selesai ruang operasi, pagi-paginya dokter datang. Dia bilang, itu kemarin bayinya banyak banget lilitan tali pusatnya. Lilitan tali pusat. Banyak banget lilitan tali pusatnya itu kenapa sampai bisa kayak gitu lah ya. Mana tahu saya Pak dokter, mohon maaf. Ya udah kayak gitu. Terus dari sini aku yang ngelihat apa namanya sesarku itu ya udah terjadi gitu aja. Aku tidak mau disalahkan dan aku merasa ya itu kodarullah terjadinya kayak gitu aku gimana ya Mek? Disuruh sesar dan emang bayinya lemah jantungnya udah lemah ya memang harus sesar gitu kan ya mau nggak mau sesar nggak ada pilihan lagi waktu itu aku nggak mau disalahkan atas sesarku saat itu kayak gitu jadi setiap ada orang nanya lahirannya gimana kemarin iya sesar kok bisa sesar ah ini yang lucu lagi nih aku bilang pertama iya, kemarin ketuban pecah dini. Aku bilang gitu pertama. Terus nanti ada orang bilang, ah, yang itu ketuban pecah dini, ini kok lahirnya bisa lahiran normal. Dari situ aku udah yang, oh iya ya, oh gitu doang kan. Terus tapi jadi pikiran buat aku. Iya juga ya, berarti bukan karena ketuban pecah dini aku apa namanya, aku sesar kayak gitu. Besoknya ada yang nanya lagi, kenapa kemarin sesar kayak gitu kan? Aku bilang, iya, aku bilang apa ya, lilitan tali pusat. Iya, bayinya kelilit-lilit tali pusat kayak gitu. Oh iya, yang itu lilitan tali pusat bisa kok lahiran normal kayak gitu kan. Terus aku yang mikir lagi, iya juga ya. Berarti bukan karena lilitan tali pusat nih, aku sesar. Terus ada lagi dari sini tuh aku yang
apa namanya, ini tuh aku kalau geser-geser ini kelihatan gak sih kursornya? Lanjut aja lah ya. Coba aku spotlight. Nah, kayak gini. Dari lilitan tali pusat, terus ada yang nanya lagi, apa namanya, tanyakan, kemarin sesar? Iya, itunya, apa namanya, pembukaannya nggak nambah, mentok 2, kayak gitu, di induksi. Kemarin di induksi juga ada yang bisa lahiran normal. Wah, pokoknya aku kenapa sih sebenarnya sesar kayak gitu. Terus akhirnya barulah yang sih ada yang nanya lagi, aku bilang ya jantung bayinya udah lemah, mau nggak mau harus sesar. Nah di situ aku baru orang-orang pada nerima, oh iya ya kayak gitu. Nah di situ kan setelah aku baca kisah-kisah feedback.com ini di feedback tanya saya, mereka itu bilang ternyata aku sesar karena aku minim ilmu, karena aku karena kesalahanku, karena bukan kesalahan sih, karena aku minim ilmu rata-rata kayak gitu. Dan yang aku ingat banget, ada yang dia cerita throwback pada saat kehamilannya, ya wajar sih aku sesar waktu itu soalnya aku nggak ngapa-ngapain waktu itu, kerjanya cuma makan tidur makan tidur makan tidur, terus aku yang iya ding sama kayak aku kayak gitu. Terus apalagi pokoknya pola ceritanya tuh sama semua deh, intinya tuh iya aku sesar karena minim ilmu. Terus aku ingat banget aku sampai nge-DM si feedback tanya saya, Mbak, sesar aku tuh kemarin gini 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 gini. Emang itu sesar yang termasuk sesar yang bisa dicegah? Kan bayinya udah apa namanya? Bayinya udah gawat janin, memang harus sesar kayak gitu. Aku masih nggak terima kalau sesarku itu bisa dicegah kayak gitu. Kayak gitu kan. Terus iya Mbak, sebenarnya kalau misalnya dipelajarin gini 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 gini, terus aku masih nggak terima. Tapi setelah aku baca, ketemu yang tadi kisah-kisah itu, kalau mereka tuh rata-rata cerita pada saat kehamilan ujungnya sesar itu kayak gimana. Terus aku yang, oh iya deng, pada saat kehamilan pertamaku yang sesar itu, aku ini apa namanya, sholat aja duduk, sholat lama dikit tuh kesel sama suami. Ya Allah nih imam kagak ngerti apa istrinya lagi hamil gede, bacaannya panjang dalam hati itu kayak gitu. Terus pokoknya nggak kuat lah, bener-bener nggak kuat, jalan dikit ngos-ngosan, bener-bener yang aduh lemah lunglai tak berdaya lah rasanya waktu sesar yang pertama ini. Dari situ aku baru bisa menerima, oh iya, aku sesar waktu itu karena memang ditarik ke belakang kehamilanku tuh kayak gitu, ya wajar aja sih aku sesar. Terus juga apa namanya, aku evaluasi lah akhirnya sesarku. Jadi di sini teman-teman mesti banget usahain sebenarnya tuh sesar kita. Jadi kalau teman-teman yang sesar itu sebenarnya suatu privilege kayak gitu. Suatu fasilitas yang Allah kasih buat kita untuk evaluasi nih. Kemarin kita sesar tuh kenapa sih? Kayak gitu ya. Kemarin sampai sesar itu kenapa? Akhirnya aku cari tahu. Aku waktu itu KPD, aku ingatkan KPD. Nanti deh aku share di grup ya. Share di grup rincian dari semua apa yang aku tahu pada saat itu ya, belum updatean dari saat ini. Jadi waktu itu aku ingatnya KPD karena aku apa namanya, keputihan. Aku keputihan, aku ingat banget keputihanku pada saat hamil itu parah. Udah yang kayak susu basi gitu kalau misalnya keputihan bisa sampai hijau. Ya kalau bilang ke dokter, dok ini gimana saya keputihan waktu itu kan inget juga. Ya biasalah kata dokter, ya udah jaga jaga kebersihan aja begitu. Cuman gitu-gitu doang. Tapi akhirnya qadarullah waktu itu KPD. Terus pas ditelusurin lagi aku baca-baca. Balik lagi karena apa namanya ya? Lebih ke apa ya? Banyak evaluasi lah dan nyari tahu sendiri gitu. Enggak yang aku tuh KPD kenapa sih Mbak? Aku tuh waktu itu KPD kira-kira kenapa ya Mbak? Mbak aku waktu itu sesar kayak gini 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 nih. Itu kira-kira kenapa ya? Nggak yang kayak gitu dulu. Aku sebisa mungkin aku evaluasi sendiri masalahku. Kalau aku mentok baru aku nanya gitu. Jadi nggak kebalik, nanya dulu terus nanya terus malah sekarang ya. Banyak kan kita tuh nanya mulu maunya dapat jawaban cepet kayak gitu. Jadi nggak berusaha untuk apa
apa ya, sensing of wonder kita tuh kayak sudah memudar kayak gitu loh. Jadi pengennya cepet-cepet dapat jawaban. Padahal sebenarnya kalau kita evaluasi ini tuh kita banyak banget yang kita bisa pelajarin gitu. Banyak banget jadinya hikmah dari situ. Kayak misalnya KPD kemarin aku telusurin lagi, ternyata penyebab KPD bisa karena malnutrisi. Pas aku inget-inget, oh iya deng aku makan sembarangan, jadi wajar lah KPD kayak gitu. Terus juga diterusin lagi dari sini persalinan macet. Persalinan macet, kenapa sih terjadi persalinan macet? Cari bidankita.com persalinan macet. Waktu itu kan cari, oh ketemu banyak, tadadadadadat, baca semua. Terus, oh ternyata waktu persalinan itu aku nggak, karena aku nggak ngapa-ngapain, aku cuma di kasur, jadinya nggak nambah bukaan. Dan waktu itu bayi juga belum masuk panggul. Aku nggak ngapa-ngapain, cuma tiduran, kayak gitu kan. Pokoknya wajar lah persalinannya macet, bukaannya nggak nambah. Oke lagi, terus sampai ke CTG-nya, kenapa sih bisa sampai fetal distress? Dari situ cari lagi bidankita.com, gawat janin, baca semua, dadadadadadat, baca, oh ternyata kayak gitu. Kenapa sih bayi bisa gawat janin? Ibunya stres, nafasnya berantakan. Oh iya deng, kayak gitu. Wajar ternyata aku sesar guys, gitu kan. Terus ada lagi lilitan tali pusat, aku baca lagi. Bidankita.com, lilitan tali pusat. Jadi andalanku tuh eh, blognya Bidan Kita. Karena sejauh ya waktu aku pelajari kemarin yang paling banyak referensi ilmu yang nggak apa ya, nggak biasa lah kayak gitu. Itu di eh, gentle bird-nya Bidan Kita kayak gitu, istilah kayak gitu. Belajarin tuh tali pusat. Oh, ternyata kayak gitu. Ya sih wajar. Soalnya aku sampai induksi, bayinya stres, ya muter-muter lah dia di sana. Terus juga apa? Ada salah satu juga bisa jadi kemungkinan lilitan tali pusat itu tali pusatnya kepanjangan. Tali pusat kepanjangan, bukan. Eh, bayi terlalu aktif. Bayi terlalu aktif, dievaluasi lagi makanan. Oh iya, deng, aku makannya serampangan lah istilahnya kayak gitu, makan gula apa-apa yang manis-manis kayak gitu kan jadinya bayinya juga ikutan jogging ala-ala di dalam perut kan. Jadi dia muter sana muter sini kelilit-lilit kayak gitu bisa jadi dari situ. Jadi kemungkinan-kemungkinan itu dipelajarin. Udah akhirnya dari situ oh iya ternyata sesar tuh memang karena kelalaianku akibat perbuatan tanganku sendiri akhirnya aku sesar kayak gitu. Aku udah oh ya alhamdulillah makasih ya Allah udah ngasih hikmah lah dari sini. Dan dari situ juga nggak selesai dari situ belajarnya. Ketemu aku ada di grup keluarga Gentlebird ini, ketemu banyak masalah lagi teman-teman. Jadi setiap ada yang apa share cerita, "Ah, kenapa ya aku tuh sesar gini 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 gini." Aku cari tahu juga. Bayiku berbunyi, bayiku berbunyi. Apa dia? Kayak gitu. Pokoknya semuanya apa namanya? Sebanyak mungkin aku belajar, aku evaluasi sesarnya orang, sesarnya siapa, kasus-kasus apapun aku pelajarin waktu itu. Bentar. Sama ibu belajar ya. Ini bayiku, namanya Fatimah. Nah, lanjut ya. Tuh kan udah jam segini tahu-tahu. Ini jadi awalnya sebanyak mungkin kita evaluasi. Paling utama sesarnya kita sendiri loh ya. Karena biasanya tuh kejadian lagi. Biasanya, tapi nggak selalu. Alhamdulillah feedbackku yang pertama itu nggak kejadian KPD lagi. Yang kedua, ketiga nggak. Alhamdulillah nggak ada yang kejadian ketuban pecah dini lagi. Karena aku udah tahu kesalahanku di mana, aku perbaikin, aku upayakan istilah kayak gitu. Terus dari sini, mana sih tulisnya lagi? Dari sini. Alhamdulillah tuh, aku modalnya dikit tuh, cuma 200.000 sama buku aja dipinjemin sama teman. Nah dari sini aku buka lah. Eh, sayang. Alhamdulillah tuh feedback kan, feedback yang pertama. Terus aku posting bird storyku booming, di repost sama akun Instagramnya keluarga Gentlebird, booming.
akunku waktu itu langsung pada banyak yang nyerbu, followersku nambah. Akhirnya aku ganti akunnya jadi namanya Cerita Feedback. Cerita Feedback di sini. Jelek banget tulisannya Allah. Nah, Cerita Feedback. Jadi akun Cerita Feedback kayak gitu. Nah, di sini tuh waktu itu di Instagram sama sekali nggak ada yang akun, belum ada akun tentang VBAC gitu. Aku tuh juga mikir apa ya, nama nama apa namanya? Nama ID akun yang bagus tentang feedback. Terus aku yang mikir apa? Feedback Indonesia. Enggak ah, jelek. Sempat aku sebenarnya bikin pejuang feedback, pengen pejuang feedback. Tapi ini bukan bandingin sama yang grup sebelah loh ya. Ini kisahku saat itu. Tapi pada saat itu aku yang kayak aku menghormati teman-teman yang sesar juga. Kalau ada pejuang feedback, ya masa ada pejuang sesar kan gak lucu kayak gitu kan. Jadi akhirnya aku bikin aja cerita feedback kayak gitu pada saat itu. Terus ini udah jam segini, baru di sini. Singkat cerita, karena oh iya dari cerita feedback ini, terus teman-teman itu pada minta, Mbak, ayo dong bikin grup kayak gitu. Ya udah, karena aku udah kadung cinta dengan keluarga Gentlebird saat itu pakai Telegram, pakai Telegram. Jadi kalau ada yang gabung di Telegram, semua chat sebelum-sebelumnya dari grup itu terbentuk, itu tuh bisa dibaca kayak gitu. Enaknya kayak gitu. Jadi bisa baca, bisa apa ya, nimbruk, bisa nggak ketinggalan lah apa yang udah dibahas di situ. Jadi manfaatin search, terus enak lah kalau aku ngerasain banget enaknya di Telegram. Kira aku bikin Telegram cerita feedback waktu itu. Terus dari sini aku merasa apa ya, kan banyak tuh aku ajakin teman-teman, ayo gabung gabung gabung, sini yang pernah sesar gabung 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 semua yang pejuang feedback, gitu kayak gitu juga kan bilangnya pejuang feedback. Habis itu udah banyak tuh rame. Dari situ aku mulai terbebani, apa aku nggak bisa nih apa namanya sharing ke teman-teman cuman cuman apa cuman berdasarkan pengalaman sesarku atau pengalaman pengalaman yang aku tahu tuh nggak bisa. Akhirnya dari situ aku ngambil pelatihan. Di sini aku ngambil pelatihan prenatal gentle yoga. Aku belajar langsung sama bidan Yesi, sama bidan Rini. Aku ikutan belajar prenatal gentle yoga waktu itu. Nah, di situ karena oh ya, basicku fisioterapi. Aku bukan bidan, aku bukan dokter. Aku D3 fisioterapi UI, lanjut S1 fisioterapi Udayana di Bali. Jadi buatku pada saat itu prenatal gentle yoga ini sejalan dengan basicku fisioterapi gitu ya. Tapi aku gimana bilangnya ya? Sebenarnya apa ya? Untuk masalah yoga ya, ini banyak silang pendapat ya. Tapi kalau aku pribadi, kalau kita murni gimana ya? Singkat cerita aja lah ya. Aku nggak lagi bukan merekomendasikan ya. Aku pribadi, aku menghindari yoga. Yang judulnya yoga aku menghindari. Aku pribadi. Jadi di sini di mana ya? Ya di sinilah. Ntar dulu lah, aku jadi bingung. Ya waktu itu aku tuh ikut PGY dulu, Pranata Gentle Yoga, maaf ya. Terus sama bidan Yesi, terus aku ikut pelatihan hypnobirthing. Hypnobirthing sama Bulani Kuswandi, Hypnobirthing Indonesia aku ikut. Gitu. Wah, di sini aku habis 4,5 juta. Sini habis 4,5 juta. Belum tiket ke Jakarta sekeluarga 10 juta bolak-balik. Habis habis banyak lah di sini, guys. Gitu ya. Terus akhirnya aku beli banyak buku. Buku ini, buku ini, buku ini, buku ini aku baca semua. Gitu. Akhirnya aku seberapa bulan setelah itu kan aku hamil lagi terus aku pada saat hamil itu, oh iya, aku waktu awal hamil itu 8 minggu aku ikut prenatal gentle yoga. Jadi pas lagi hamil aku ikut pelatihan. Terus juga aku ngambil certified certified feedback doula. Ini kapan ya? Aku lupa. Lupa entah setelah feedback kedua atau sebelum. Pokoknya aku ngambil certified feedback doula, aku ngambil itu juga quantum touch.
Quantum Touch. Aku ngambil juga ada Childbirth Education plus feedbacknya Mama Stefit. Mama Stefit di Instagram. Kalau teman-teman belajar tahu Mama Stefit ini tuh di Instagram ini apa namanya, edukasinya bagus banget. Tapi teori banget emang apa namanya ya, bahas tentang panggul segala macam. Pokoknya soal teknis, soal sains di Mama Stefit itu top lah, paling top. Ini certified feedback dola. Aku waktu itu the feedback link. Aku ikut apa lagi waktu itu. Pokoknya di sini aku habis-habisan aku belajar. Yang niatnya ya karena aku merasa karena aku bikin grup cerita feedback, jadi nggak bisa apa yang aku paparkan itu cuman berdasarkan pengalamanku atau apa yang aku tahu doang gitu. Terus juga aku ikut Siskar Masas, Siskar Mobilization di Mama Stefit juga. Nah, di sini itu sebenarnya yang pengen aku cari itu adalah gimana sih, ya kan kita feedback itu hal yang paling ditakutin itu adalah robekan rahim. Robekan rahim. Gitu ya, robekan rahim. Apa namanya? Aku tuh nyari dari awal, sebenarnya gimana sih bisa terjadi robekan rahim ini? Terus cara nyegahnya itu gimana sih? Ciri-cirinya itu kayak apa? Kayak gitu. Aku nyari di semua pelatihan-pelatihan ini dan aku tidak menemukan itu. Aku cuma dapat di Certified Feedback Dola ini juga aku cuma dapat info gejala-gejalanya itu seperti apa kalau sudah terjadi robekan rahim. Jadi nggak ada satupun aku ketemu yang apa namanya, kok bisa sih terjadi robekan rahim ini? Dan lucunya kayak itu tuh terjadinya tuh random. Apa namanya? Ada yang 2 bulan pasca sesar dia biiznillah feedback aman. Terus juga ada yang apa namanya, 5 tahun pasca sesar qadarullah kejadian robekan rahim. Itu kok bisa kayak gitu? Padahal kan banyak yang bilang pokoknya jarak minimal 2 tahun lah. Ini ada yang 5 tahun kok bisa robekan rahim terjadi, itu robekan rahim itu kenapa kayak gitu kan? Di sini aku tidak aku nggak puas. Aku ikutin semua workshopnya dokter-dokter, dokter Ridwan, dokter siapalah semua yang Prof feedback, dokter Haryasa, dokter siapa lagi yang di dokter Adi di Jogja. Aku ngikutin semua kelas-kelas mereka. Kayak gitu aku habis-habisan lah apa namanya, aku belajar dan ya sama aku belum puas, aku nggak menemukan kenapa bisa terjadi robekan rahim di kita-kita yang punya riwayat sesar kayak gitu. Dan itu kayak kok bisa yang jaraknya lebih pendek aman, yang ini jauh tetap kejadian robekan rahim kayak gitu. Dan ternyata juga robekan rahim ini nggak cuman kejadian yang punya riwayat sesar. Jadi ada juga yang dia nggak sesar tapi juga terjadi robekan rahim. Itu aku tanya ke teman-teman dokterku pun aku juga mencari jawaban akan si robekan rahim ini gitu. Habis itu ya aku belum puas lah dari semua kelas-kelas dan pelatihan yang aku ikutin. Terus juga alhamdulillah dari semua apa yang aku pelajari gitu ya, terjadilah feedback yang kedua. Feedback yang kedua alhamdulillah banget Allah lancarin juga. Pagi kontraksi, sore pas azan maghrib lahiran, dan itu prosesnya lancar banget. Aku cuman berdua sama suami, itu nggak sengaja. Jadi ketuban pecah, langsung telepon bidan itu alhamdulillahnya bayinya lahir sendiri. Bener-bener yang itu aja bayinya nggak sempat ketangkep, bayinya lahir gedebuk gitu kayak nangka jatuh, astagfirullah. Karena posisiku waktu itu merangkak dan segala teori-teori di sini itu aku aplikasikan gitu. Dan lucunya tuh pada waktu itu aku sama suami tuh fokus kayak menyamankan rasa sakit pada saat melahirkan gitu ya, cari kenyamanan, terus gimana ceritanya supaya persalinannya nggak macet gitu. Pokoknya ini aku jadiin suamiku tuh dola. Aku ajarin suami, nanti kamu
nanti kamu ini shake the apple tree, double hip squeeze, counter pressure kayak gitu, SLR, FLI, wah semua teknis di sini. Aku apa namanya banyak lah teknis-teknis soal persalinan tuh aku pelajarin di sini dan aku terapkan dan alhamdulillah persalinanku semudah itu gitu ya. Nah, qadarullahnya dari sini tuh kayak apa ya? Aku ngerasa astagfirullahaladzimnya kayak gitu. Throwback dulu ke feedback pertama. Feedback pertama itu aku hal yang paling aku sesali adalah pada saat itu aku ngucap gini, ikhtiarku dibayar lunas sama Allah kayak gitu, bahkan lebih kayak gitu. Aku ngerasa bersalah sampai sekarang kayak aku tuh kadang suka takut gitu loh. Berstory yang pertamaku ini tuh kayak aku menuhankan ikhtiar gitu. Jadi kayak feedbackku itu terjadi berkat ikhtiarku kayak gitu. Aku sampai sekarang kayak nggak berani mengeluarkan berstoryku saat itu. Jadi mau aku ulang bikin lagi udah nggak seru gitu, rasanya capek juga bikin berstory ulang kan. Nah, waktu itu banyak banget yang aku share dari sini aja aku waktu itu ngerasa feedbackku terjadi karena ikhtiarku gitu ya. Yang kedua, feedbackku yang kedua lebih lancar lagi, aku keberojolan sendiri, aku nangkap bayiku sendiri kayak gitulah istilahnya. Dan hal-hal teknis dari apa yang aku pelajarin di pelatihan itu kepake semua. Nggak semua sih, maksudnya. Jadi pada saat persalinan tuh, oh ini apa namanya, bayi waktu itu belum masuk panggul. Di feedbackku yang kedua, bayi belum masuk panggul. Terus aku ngerasa ini bayiku belum masuk panggul, kayaknya masih di atas. Oh, aku mesti buka panggul bawah. Aku mesti buka panggul atas kayak gitu. Pokoknya teknis banget di sini aku terapkan itu dan alhamdulillah keberjalan gitu ya. Singkat cerita dari tadi singkat cerita terus. Singkat cerita, aku pokoknya di feedback kedua itu aku merasa hal keberojol lancarnya persalinanku itu berkat aku ikut banyak pelatihan, ilmuku banyak banget, aku ngerasanya kayak gitu ya. Buku yang aku baca sampai sekarang tuh banyak banget lah buku yang aku beli buat pada saat ini karena aku juga merasa apa namanya ya, perlu banyak sharing ke teman-teman tuh bukan berdasarkan pengalaman aja, tapi emang eh, apa namanya ya, berdasarkan ya ilmu beneran bukan ilmu pengalaman kayak gitu. Nah, dari sini aku merasa feedbackku kedua keberojolan berkat berkat ilmu. Kalau di sini aku merasa berkat ikhtiarku kayak gitu. Terus sampai akhirnya aku hamil lagi. Bismillah. 2 tahun sekali aku hamil, guys, kayak gitu kan. Di sini aku hamil yang keempat, hamil keempat menuju ke feedback ketiga ini. Di sini aku sama sekali nggak belajar apapun. Oh, sebelumnya jadi anakku udah 2 tahun, udah selesai sapi, aku tuh pengen banget hamil lagi, kangen hamil, terus dan tadi yang aku ceritain sudah beberapa kali kebobolan misalnya, bukan kebobolan sih, keceplosan di dalam, kok nggak hamil, Allah belum ngasih aku hamil di sini, padahal aku tuh tipikal gampang hamil, gampang belendung gitu, apa sih, kayak gitu. Terus sampai akhirnya aku ketemu. Oh ya, di sini aku tetap belajar. Aku masih suka mempelajari hal-hal ini semua. Aku niatin lah, karena anakku sudah 3 ini kan, masih kecil-kecil. Aku pengen sebagai buka kelas. Tapi qadarullahnya aku ngerasa belum mampu. Belum masalah waktu, masalah tenaga, pikiran aku belum mampu. Jadi aku nyari kelas nutrisi, nutrisi yang bisa aku rekomendasiin ke teman-teman. Aku benar-benar nyari ya Allah, aku nggak mampu buat bikin kelas dulu. Aku padahal udah sampai ikut ikut apa namanya ya, pelatihan, bukan pelatihan sih, kelas konten akademi ya aku ikut tuh buat bikin web web apa sih namanya, bikin webinar gitu yang bikinnya itu via web gitulah intinya. Aku udah sampai ikut-ikutan kelas kayak gitu, aku pengen sebenarnya bikin kelas tapi aku ngerasa nggak mampu, jadinya aku carilah alternatif kelas yang bisa aku rekomendasikan ke teman-teman semua kayak gitu. Dari sini aku fokusnya di sini karena se
yang tadi aku bilang, aku belum ketemu sebenarnya kenapa sih bisa terjadi robekan rahim di random orang. Pokoknya gitu buat nyari si jawaban robekan rahim ini, gitu ya. Terus di sini kelas nutrisi aku cari, ketemulah tereng holistic goodness. Ada namanya serial Holistic Mama. Ini aku sama sekali bukan apa ya, aku nggak ada kerja sama apapun, murni sharing aja Holistic Mama. Di sini aku ketemu judul kelasnya Pregnancy, Mindful Pregnancy and Gentle Birth. Jadi itu kelasnya Mbak Vidya Permadi Putri. Beliau, sertifikasinya banyak. Jadi intinya bahas nutrisi. Si nutrisi ini, bahas nutrisi. Kayak gitu ya. Dari sini aku barulah terjawab. Salah satu hal yang paling aku ingat itu adalah trauma emosi di perempuan, apa ya bahasa ininya, nanti aku share ya slide-nya. Itu tersimpannya di rahim. Jadi segala trauma, segala emosi yang tidak tercerna dengan baik itu tersimpannya di dalam rahim. Dan kuat lemahnya rahim itu juga bisa dipengaruhi dari si beban-beban ini, guys, gitu. Dari sini aku tercerahkan kalau nggak bisa kita cuma memperhatikan fisik. Ternyata ada, gimana ya gambarnya ya? Ini orang, tetet. Di sini fisik, terus ternyata ada juga fisik energi. Oh, ini aku energi udah belajar juga di Quantum Touch sebenarnya. Energi, terus ada lagi mental. Bukan. Emosi. Ini energi. Mental. Aduh, mohon maaf ya. Kayak gini. Yang paling halus lagi tuh mana nih tadi kursornya? Iya Allah tulisanku. Spiritual. Nah, di sini aku baru mulai tuh. Oh, ternyata ini apa namanya? Belajarnya lebih kompleks lah, lebih ngelihat semua itu benar-benar yang nggak cuma fisik aja. Tadinya kan pengen nutrisi apa sih? Kan kalau di feedback tuh gamat, spirulina, apalagi itu, rosella, apalagi. Pokoknya dapat contekannya tuh kayak gitu. Ternyata kalau di sini, jadi kita sebenarnya lebih ke memahami kebutuhan kita tuh apa sih? Kebutuhan. Sebenarnya proses ya Allah, astagfirullahaladzim, kebutuhan. Gitu. Aku tadi mau cerita apa ya? Oh, si robekan rahim. Apa sih tadi? Ya, si robekan rahim tadi. Itu ya di situ ternyata bisa sampai aku yang paling aku ingat di kelas Mbak Vidya itu apa namanya? Efek dari malnutrisi. Malnutrisi itu ada bisa gimana ya bahasnya? Gini. Perineum robek atau jalan lahir robek, robekan jalan lahir itu bisa disebabkan malnutrisi gitu kata Mbak Vidya. Dari situ aku baru yang ternyata robekan perineum aja bisa bikin apa namanya? Sebabnya karena malnutrisi. Mana ya malnutrisi? Aku nulisnya di mana? Gak usah tulis ya. Malnutrisi apalagi kalau sampai terjadinya rahim robek. Itu udah pasti malnutrisi banget. Nah, ininya lagi, nutrisi ini itu nggak cuma sekedar fisik, tapi ada nutrisi dari layer tubuh energi, emosi, mental, spiritual. Ini punya kebutuhannya masing-masing. Kayak gitu. Terus apalagi ya? Pokoknya ada juga namanya tirai emosi, tirai apa ya? Pokoknya yang mempengaruhi si rahim ini gitu. Si rahim itu kuat, enggaknya bisa sampai terjadi robekan rahim, sampai atau bayi keguguran. Pokoknya itu sangat dipengaruhi dari keseimbangan layer-layer tubuh ini. Jadi kita nggak bisa cuma sekedar mikirin fisik aja. Nutrisi pun juga itu baru sebagian kecilnya sih
fisik, ada juga exercise segala macam. Aku share di kuliah WhatsApp yang lalu sama teman Bumil, nanti bisa lihat di itu ya, di deskripsi grup WhatsApp itu ada kumpulan materi, nanti teman-teman bisa buka di situ, ada materi yang udah aku bikin bahas ini juga gitu. Nah, di sini ada juga, pokoknya intinya pada dasarnya rahim itu kokoh gitu loh. Pada dasarnya rahim itu kokoh. Kenapa sampai bisa terjadi robekan rahim atau bayinya stillbirth atau stillbirth apa sih? IUFD, terus keguguran segala macam, atau plasenta di bawah, atau plasenta previa atau apapun itulah solusi apa namanya lagi. Itu semua dipengaruhi oleh ketidakseimbangan di sini gitu. Itu semua segala musibah ketidakapaan ya. Itu pasti akibat kezoliman kitanya sendiri, ada hal yang mungkin tidak sadar kita lakukan yang itu jadinya mengakibatkan musibah itu terjadi. Dan maha baiknya Allah, musibah itu terjadi kayak sesar aja. Sesar itu karena ada yang tidak kita tidak kita sadarin gitu. Ada hal yang nggak kita ketahuin, terus intinya ya ini terjadi karena ketidaksadaranku, keminimtahuanku kayak gitu. Dan ini terjadi robekan rahim lah, sesar atau apalah hal-hal yang tidak kita inginkan. Maha baiknya Allah itu supaya kita lebih belajar. Nah, belajarnya itu tuh gini loh. Belajar untuk lebih memahamin, bukan sekedar belajar ujian, gimana ya maksudnya ya. Ada soal apa, jawabannya plek kayak gitu. Tapi lebih ke belajar kita tuh memahami kebutuhan kita tuh apa sih kayak gitu loh. Lebih ke kita dapat pola di sini, dapat pola belajar. Kalau misalnya ketemu masalah satu, oh ternyata aku harus ini kayak gitu. Ini kenapa sih bisa terjadi? Jadi nggak yang ujuk-ujuk. Aduh, aku gimana ya mau lurusinnya? Gini. Jadi, draw. Aku mau ganti warna tapi bingung nih. Oh, di sini. Nah, si proses kehamilan ini ternyata, Masya Allah tabarakollahnya, itu adalah fasilitas yang Allah kasih untuk kita bisa lebih memahami kebutuhan kita. Jadi bukan sembarang nitipin amanah, kita ngerasa pantas untuk menerima anak kayak gitu lah ya. Terus amanah itu dititipkan ke kita karena kita pantas atau apa, bukan sebenarnya kalau yang aku percayai gitu ya. Tapi lebih ke sini, back to fitrah, memahami kebutuhan. Back to fitrah ini nggak cuman soal persalinan, bukan cuma sekedar persalinan sesuai fitrah. Belajar ini cuman buat persalinan sesuai fitrah. Enggak. Ternyata yang mau Allah ajarin itu, kita di sini banyak belajar, banyak memahamin, terus banyak hal-hal yang kita pelajari, kita kembali ke fitrah itu kayak misalnya gini, lucunya kita baru benerin pola makan itu pada saat hamil. Padahal sebenarnya itu jalan fasilitas fitrah makan. Allah tuh pengen kita balik supaya fitrah makan kita tuh benar gitu. Tapi lucunya kita cuman lakuin itu pas hamil doang, padahal harusnya ya terus gitu kan. Terus juga di sini bateraiku mau habis, bentar. Oke. Bentar. Ini nutupin. Gimana ini? Oke. Fitrah makan, terus fitrah kita bergerak, terus banyaklah fitrah-fitrah yang terasah lagi di sini. Udah sampai jam segini, guys. Aku masih di sini. Singkat cerita aja lah ya. Singkat cerita lagi. Ini warnanya apa lagi ya? Inilah. Ini terjadi di feedback ketiga kemarin. Jadi kemarin aku fokus di membenahi diriku di layer-layer ini, terutama
kemarin itu aku lebih ke mental, emosi, spiritual sih juga. Dari awal sebenarnya aku udah mengupayakan spiritual harus selalu diupayakan kayak gitu lah ya. Jadi dari sini aku berani bilang bahwasanya apa ya, tanpa kita belajar pun, tanpa kita punya ilmu yang setinggi apapun, ikhtiar sebesar apapun, persalinan hanya akan bisa terjadi kalau Allah izinkan gitu. Ya iyalah, semua juga tahu. Cuman apa ya? Di persalinanku ketiga kemarin ini, semua ilmu yang aku pelajarin, lucunya itu nggak ada satupun yang kepake. Nggak ada satupun, nggak kayak yang feedback kedua ini. Aku masih mikir, oh baikku masih di sini, aku mesti buka panggul ini, aku mesti ini. Persalinan ketiga aku kemarin nggak kayak gitu. Terus apa namanya ya? Semua prosesnya tuh benar-benar kayak aku cuma ngikutin insting tubuhku tuh kayak apa. Nah di sini aku tuh pengen nekanin semua pelajaran ini, semua hal-hal yang kita usahakan kembali ke fitrah bergerak, makan, fitrah menghamba, fitrah apapun segala fitrah itu tuh untuk mengembalikan yang namanya insting, insting, intuisi. Ini yang paling penting di proses persalinan gitu. Sebanyak apapun ilmu kita, sebanyak apapun ikhtiar kita, kalau nggak ada insting, intuisi, buyar semua. Dan feedback ketigaku kemarin, yang aku bilang apa ya, itu persalinanku yang paling lancar. Malamnya aku masih ke mall beli laundry bag, terus malam tidur itu sebenarnya udah kebangun-bangun, cuman masih manageable, apa sih bahasa ininya, masih bisa di manage rasa nyerinya, masih bisa dibawa tidur. Subuh aku bawa mandi air hangat. Subuh jam 6 aku cuci baju bayi, terus siap-siapin kolam. Aku masih ngangkat-ngangkat kasur sendiri, pindahin kasur buat nata tempat bersalin. Terus pokoknya jam 7 lahir. Jadi kayak cuman prosesnya secepat itu dan semudah itu. Dan di situ yang lucunya gini juga. Waktu itu tuh ada satu apa ya di sini di kelas nutrisinya Mbak Vidya di sini di Holistic Mama Mindful Pregnancy. Mbak Vidya tuh bilang rasa sakit gimana ya? Rasa sakit melahirkan itu menggambarkan gimana nutrisi kita. Semakin malnutrisi, semakin sakit rasa 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 kontraksi kayak gitu. Nah, di sini emang di feedback ketigaku aku fokus ke mental emosi karena waktu itu juga lagi banyak ujiannya, ada aja lah ujianku lebih di mental emosi ini. Jadi fisikku soal nutrisi makan aku kayak ya udah semampunya aja kayak gitu, bener-bener yang nggak bisa aku maksimalin sesuai apa yang aku pelajari, pokoknya bener-bener semampunya. Aku tuh udah sampai kayak yang ya Allah ini kayaknya sesar nih kayak gitu. Se se apa namanya ya, kayak kayak ya nggak karena aku nggak sesiap itu buat lahiran gitu. Saking kayak gitunya, aku tadi mau cerita apa kan aku lupa. Astagfirullahaladzim. Intinya tuh di sini persiapanku nggak oke, aku nggak ikhtiarku nggak sehebat itu, ilmuku yang kepake juga nggak sebanyak itu. Tapi Allah kasih justru di sini persalinan yang paling lancar. Jadi aku kayak kayak pukulanku buat apa feedbackku sebelumnya kayak gitu. Aku ngerasa persalinanku tuh berkat ilmuku, berkat ikhtiarku ternyata enggak. Persalinan bisa lancar itu kalau Allah izinin kayak gitu. Kalau Allah yang ngasih. Dan lucunya tuh pas saat kontraksi di sini, itu aku ngerasa sakit banget. Aku sampai ngerasa, aduh rahimku robek nih, jangan-jangan saking sakitnya. Habis tapi aku ingat lagi, apa namanya, kalau rahim robek itu antar kontraksi itu nggak ada rasa sakit. Jadi, oh enggak nih, enggak kok insya Allah kayak gitu. Nah dari situ tuh aku ngeras, tapi aku cuman kayak ngikutin intuisi, insting aku badanku tuh mau ngapain. Jadi selama kontraksi, sengebut itu dari jam 6 pagi sampai jam 7 udah lahir, itu aku bawaannya pengen lari-lari. Pengen lari-lari, pengen lompat-lompat, masuk kamar mandi, lahir gitu.
ini. Jadi benar-benar ngikutin insting sama intuisi. Nah, insting sama intuisi ini itu hanya bisa didapatkan dari kita memahami apa aja kebutuhan yang tidak terpenuhi selama ini gitu. Aku banyak banget yang mau aku share, ya Allah udah jam segini. Ntar ya, intinya apa ya? Sebenarnya, nah balik lagi ke si cerita feedback. Jadi, aku pengen tekan ke teman-teman, yang kita perjuangkan itu guys, bukan feedbacknya. Yang kita perjuangkan itu adalah proses. Yang kita perjuangkan itu kembali kepada fitrah. Ayolah, kita masa cuman pas hamil doang makannya benar. Masa pas hamil doang, sholat malamnya rajin, giliran selesai lahiran, atau apalah kayak gitu. Rajin-rajinnya tuh cuman pas hamil. Padahal tuh udah kayak, kita udah bangun pola sebenarnya, tinggal diterusin setelah persalinan. Kayak gitu. Jadi hal yang kita perjuangkan itu bukan lahiran normal, gentle birth, feedback, tapi yang kita perjuangkan itu adalah semua ini, semua proses ini. Dan percaya nggak, yakinlah kalau misalnya kita jujur, Allah tuh cuman butuh kita tuh jujur, jujur ini tuh buat siapa gitu, jujur apa yang kita inginkan sebenarnya kayak gitu. Allah pasti mudahin kok. Kalau misalnya emang hal ini semua kita tujukan ke Allah, pasti Allah mudahin. Terus aku yang agak apa namanya ya, eh, menyayangkan ke teman-teman yang merasa gagal feedback. Padahal kalian sudah membangun pola secantik ini, udah makan misalnya, udah mulai aware sama makanan, exercise segala macem, sholatnya apalah segala macam spiritual dikuatin. Tapi kalian merasa gagal. Padahal itu tuh kalian udah menang banyak di proses ini, nggak ada kata gagal di sini. Yang kita perjuangkan itu bukan feedbacknya, kita tuh bukan pejuang feedback, kita tuh pejuang fitrah. Kalau aku bisa bilang di sini, yang kita perjuangkan itu fitrah. Fitrah untuk kembali, eh, kita tuh wanita, kita tuh punya insting gitu. Kita punya intuisi yang baik untuk apa? Untuk bisa next step, modal apa namanya? Modal level kemudian modal level kemudian. Modal selanjutnya gini loh. Lucunya gini. Kita tuh nyari jawaban pertanyaan-pertanyaan yang suplemen apa sih yang bagus pas hamil kayak gitu kan. Nanti giliran next step menyusuin booster ASI yang bagus apa sih? Jadi kayak cuma sekedar apa namanya, template pertanyaan hal-hal yang kayak gitu tuh mau diterusin sampai kapan gitu. Kita tuh harus paham kebutuhan kita tuh sebenarnya apa, dan kenapa sih bisa lebih ke evaluasi masalah ini akarnya apa, terus apa yang bisa aku lakukan, apa yang pokoknya lebih ke evaluasi keseluruhan gitu, bukan cuma sekadar nanya hal-hal yang kayak gitu. Nggak ada namanya PR pada saat kehamilan, PR makan plak 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 kayak gitu. Nggak ada yang PR sesaklek itu. Jadi kita lebih harus paham diri kita masing-masing gitu. Proses ini tuh proses untuk memahami kebutuhan kita, untuk mengasah lagi insting kita sebagai ibu. Kan nggak lucu gini loh. Apa namanya ya? Misalnya nih, untuk mengenali tangisan bayi, itu tuh nggak bisa, Mbak, tangisan bayiku kayak gini, bayiku minta apa berarti ya Mbak? Kan nggak lucu kalau hal itu kita tanyakan ke orang lain. Paham nggak teman-teman semua? Itu tuh hanya bisa kita pahamin kalau kita insting ini tuh udah terasah gitu. Oh, bayiku nangisnya kayak gini, dia tuh mau nyusu nih. Dan itu tuh hanya bisa apa namanya ya? Cuman bisa dirasakan oleh ibu. Bapak itu nggak karena emang itu kualitas femininnya ibu. Kalau bapak tuh lebih ke hal-hal logis. Kalau ibu lebih ke hal-hal yang merasa kayak gitu ya. Jadi disinilah apa ya, aduh teman-teman, nggak ada yang rugi dari apa yang kalian upayakan. Kalian cukup fokus mengembalikan kebutuhan-kebutuhan kalian, fitrah-fitrah apa sebenarnya yang perlu diupayakan kayak gitu loh guys gitu. Aku nggak bilang loh ya kalau nggak usah berarti belajar ilmu kayak gini, enggak. Allah ngelihat lebih ke kesungguhan kita tuh kayak gimana sih kayak gitu, kejujuran kita, kesungguhan kita. Terus yang kita kejar tuh apa sebenarnya? Pengen feedback tuh masa buat buat apa sih? Buat bilang ke netizen, aku ternyata bisa menjadi wanita seutuhnya, kan gak lucu ya gitu kan.
Terus emang itu ditanyain di akhirat, kamu lahirannya apa kemarin? Sesar. Wah, kamu nggak bener, berarti kan nggak gitu kan. Hal-hal yang ini tuh jadi, insya Allah tuh jadi amal ibadah kita gitu. Jadi, apa ya lagi yang mau aku sharing? Udah jam segini, sudah mau habis lah waktunya. Semoga teman-teman nangkep ya apa yang pengen aku sampaikan ke teman-teman semua gitu. Aku kembalikan ke Mbak Nadia. Terima Oke. kasih teman-teman. Amin, amin. Thank you Mbak Kamila. Mbak Kamila kalau mau minum dulu, boleh ya, silakan. Pasti biasanya haus sih kalau kita. Ya, lanjut lanjut. Oke, aku langsung ke pertanyaan ya. Ini pertanyaan yang sebenarnya tadi ada beberapa yang nanyain hal yang sama dari Mam Usu di Bandung. Rekomendasi olahraga lain selain yoga. Apa Oh, Mbak untuk kalau aku biasa? kemarin ikut di eh The Sana Kid and Kin atau The Good bukan, bersama Dara itu aku lebih ngambil ke strengthening, ada namanya baby bump strengthening sama cardio atau bisa pilates gitu. Prenatal exercise lah intinya, entah itu strengthening, entah itu cardio. Sebenarnya pun aku nggak berani ngomong lah. Ya, pokoknya itulah. Itu dulu deh aku yang bisa aku sampaikan. Lanjut, Mbak. Oke, oke, nanti mungkin bisa ditanyakan di WhatsApp grup ya. Jadi Ya, bisa. nanti aku share itunya linknya. Oke, ini ada pertanyaan dari Mam Faizah yang domisilinya di Madinah. Wow, jauh sekali di sana sekarang. Barakallahu fiik. Oke, ini pertanyaannya adalah Mama Dina ini sudah 3 kali sesar dan pengen bisa VBAC. Ada kemungkinan nggak sih Mbak untuk bisa kembali melahirkan normal gitu ya setelah 3 kali VBAC? Dan ada vonis dari bidan kalau panggulnya itu sempit gitu. Ayo, sempitan mana sama aku? Ayo, tingginya berapa? Tinggiku 143, guys. Aku pendek. Aku udah makananku dibilang panggul sempit. Dan bismillah, eh, persalinan kedua dan ketigaku, bayiku nggak ada yang masuk panggul. Tapi ini malah yang kebrojolan gitu. Jadi apa yang gini loh, Allah tuh nitipin anak tuh nggak sebarang nitipin, pasti tuh disiapin juga dengan segala fasilitasnya. Jalan lahirnya juga Allah udah siapin gitu. Tinggal itu dimaksimalin. Soal 3 kali sesar atau yang aku tahu ya di Indonesia itu udah ada beberapa orang yang bahkan 4 kali sesar, bismillah bisa VBA 4C. Di luar negeri ada yang 7 kali sesar gitu. Jadi jangan putus asa lah sama rahmat Allah kayak gitu. Intinya itu dulu. Kita yakin dulu Allah bantu, Allah tolong. Kita tunjukkan kesungguhan dan kejujuran kita untuk mengupayakan itu. Nanti ya balik lagi kita kan fokusnya proses aja di sini. Kita fokusnya memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita lagi, mengasah mother insting kita, memenuhi kembali kepada fitrah semua kebutuhan yang ada di layer-layer tubuh ini gitu. Urusan bisa lahirannya nanti kayak gimana, satu, jangan pernah putus asa sama rahmat Allah, jaga prasangka. 3 kali sesar justru itu sebenarnya nanti bakal ada, insya Allah ya, semoga, dan bakal ada posisi atau waktu yang, ya Allah, Alhamdulillah Engkau telah menakdirkan aku sesar. Aku sangat bersyukur akan hal itu. Insya Allah nanti bakal sampai ke situ. Gitu. Oke, terima kasih sudah menjawab, Mbak. Ini ada kita langsung aja ya ke Mm-mm. pertanyaan selanjutnya. Mam Muharini dari Binjai, Sumatera Utara. Ini pertanyaannya adalah mengenai rahim sobek, salah satunya ada trauma yang tersimpan di dalam rahim. Lalu gimana sih Mbak caranya berdamai atau mulai menghilangkan trauma itu? Apakah ada kaitannya dengan spiritual? Sebenarnya aku agak bingung sih dengan pertanyaan trauma Ya, ini. ya. Insya Allah aku nangkep. Semoga. Tentunya ada, pasti ada ya. Jelas-jelas di sini spiritual itu ya hal yang paling mencakupi si mental, emosi, fisik, energi gitu ya. Jadi gini, setiap kita punya tantangan atau masalah, evaluasi dari semua layer-layer tubuh ini. Apa kebutuhan yang belum aku penuhin di sini, terus apa yang bisa
apa hak yang tidak aku tunaikan dari tubuh-tubuh ini, kayak gitu. Sebenarnya soal rahim robek ini bisa nanti itulah apa namanya kan aku bisa baca di PDF yang pernah aku bikin di kelas sebelumnya, nanti bisa lebih jelas dibaca di situ. Soal spiritual, sebenarnya gini. Jadi kita itu ngelihat suatu masalah benar-benar yang ngelihatnya 360 derajat lah istilahnya kayak gitu. Apa sih yang mau Allah ajarkan di sini? Aku jujur dengan jarakku yang 11 bulan habis sesar, aku takut terjadinya rahim robek. Apalagi aku lahiran di rumah. Wah, udah kayak, wah nekat banget kayak gitu kan ceritanya. Tapi dari situ, eh, jadikan pikiran yang apa ya, yang muncul di pikiran kita itu tuh jadi suatu hal yang produktif. Jadi pikiran yang sehat kayak gitu. Oh, aku tahu takut rahim robek, berarti apa hal-hal yang bisa aku upayakan supaya ini nggak terjadi. Dari fisik aku bisa mengupayakan dari energi. Energi ini sangat erat kaitannya juga dengan semua saling berkaitan sebenarnya di sini. Dari sisi emosi, mental, kita benahin semuanya. Ujung-ujungnya, apa yang Allah inginkan itu adalah kita balik jadi hamba. Kita tuh nggak bisa apa-apa kalau bukan Allah yang tolong. Kayak tadi aku mau ikhtiar segambreng-gambreng, mau nggak ada ikhtiar, mau ilmu setinggi langit, ilmu kagak ada. Persalinan itu bisa terjadi dengan sealami mungkin gitu. Dan itu cuman itu tuh segala hal ini tuh cuman untuk mengetes kita tuh menghamba sejauh apa sih? Kita tuh menghamba kepada ikhtiar kah? Menghamba kepada netizen kah? Menghamba kepada apa? Ujung-ujungnya misalnya gini, hal yang paling aku ingat dari sisi spiritual ya, pasti banyak hal yang bisa kita upayakan untuk menguatkan si rahim ini. Kayak doa yang biasa ada di zikir pagi petang, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiun alim. Nggak ada, intinya nggak ada sesuatu, apa sih Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru, nggak ada sesuatu yang, guys tolong bantu, yang terjadi apa namanya ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard, yang ada di langit dan di bumi itu tanpa seizin Allah lah, intinya kayak gitu guys kan. Itu nanti nanti ya dicari tahu artinya ya. Nah, yang tidak membahayakan kalau bukan Allah yang takdirkan. Jadi di sini itu jadikan momen kita mendekat lagi ke Allah, menghamba lagi, bukan untuk tujuannya supaya nggak robek rahim. Ya, jadikan itu kayak buat apa ya, notifikasi aja kalau oh ternyata Allah itu lagi manggil aku loh. Allah itu pengen aku deket ternyata. Allah itu pengen aku eh, minta tolong ke Allah, bersadarnya tuh ke Allah kayak gitu. Jadi untuk masalah robekan rahim ini sebenarnya bisa dimaksimalin dan lakukan eh, dari hal yang paling mudah yang bisa kita lakukan, dari hal yang tidak memberatkan semampunya. Karena Allah nggak pernah ngasih apa ujian di luar batas kesanggupan kita kan, kayak gitu. Gitu. Semoga menjawab Oke. ya. Aku ada muter-muter kayaknya. Terjawab, Mbak, terjawab. Oke, nanti bisa eh, tanya ya ke teman-teman yang lain yang mungkin udah punya materinya yang terkait terkait rahim sobek tadi ya, Mas ya. Iya, itu ada di itu kita kok yang sadari dan cegah resiko feedback itu di keluar apa bulan kapan gitu ya, sama teman Bumil juga ada di deskripsi Grup. grupnya teman Bumil. Oke, siap. Ini tadi ada pertanyaan dari Mams siapa ya? Mohon maaf aku lupa namanya. Pertanyaannya itu adalah si Mams ini itu punya eh plasenta yang kecil dan tali pusat yang pendek. Kemudian oleh karena itu berat badan janin itu jadinya kecil, Mbak. Nah, apa sih ikhtiar yang bisa dilakukan selain penambahan nutrisi? Karena beliau itu udah memaksimalkan nutrisi untuk si janin gitu. Gini,
Itu banyak dibahas di Holistic Goodness. Terus banyak lah yang Mbak Vidya bahas di sini. Jadi gini loh, mau sebanyak apapun sayur yang kita makan, seorganik apapun, terus buah lah, protein, meat stock, bone broth, segala macam yang kita anggap sehat-sehat, tapi ingat lagi di layer-layer sini. Udah makanannya udah bagus semua nih. Makanan itu masuk nggak cuman sekedar masuk, tapi harus ada kemampuan untuk menyerap mengubah si makanan itu menjadi nutrisi yang bisa disebarkan ke seluruh tubuh gitu. Nah, itu tuh nggak bisa cuman sekedar pindah dari piring ke perut. Ada proses, ada prosesnya lah sampai si nutrisi itu bisa diserap. Itu tuh sangat dipengaruhi dari emosi, mental, energi tubuh, layer energi juga gini loh. Apa ya aku bisa bilang, astagfirullahaladzim. Kita tuh makannya udah mindful belum dalam makan? Udah sadar nggak kita lagi makan? Atau makannya sambil main HP? Atau makan sambil nonton TV? Itu aja itu bisa bisa beda banget apa yang keserap dengan kita makan, duduk dengan baik, tenang, secara tambah doa, apalagi secara emosi kita tenang, terus segala macamnya. Makanan yang masuk dikunyah dengan baik, terus kunyahannya halus kayak gitu, masuk ke dalam perut. Nah, itu beda sama kita makan kalau sambil nonton TV. Itu namanya itu nggak mindful, dan nutrisi yang keserap itu juga beda gitu loh. Dan nggak cuma dari proses makan itu, dari eh, kebutuhan-kebutuhan tiap layer ini. Kayak apa ya? Misalnya kena matahari, dapat energi dari matahari, itu juga mempengaruhi si nutrisi itu bisa keserap. Terus perkara dari apalah ya, kalau di mental, pokoknya ada juga namanya tirai emosi. Iya, tirai emosi di si pencernaan itu. Kalau misalnya si tirai emosinya ini kuat banget, aku bahas tirai emosi banyak lagi nanti. Intinya si makanan-makanan tadi itu nggak bisa cuman sekedar pindah dari piring ke perut untuk kita dapetin nutrisinya. Semua dipengaruhi oleh keseimbangan semua ini. Gitu. Semoga menjawab ya. Oke, makasih Mbak Kamila buat jawabannya. Karena ini waktunya kan udah habis Mm-mm. ya. Jadi aku mohon Alhamdulillah. maaf banget nih harus menutup sesi kita hari ini. Mungkin terakhir sebelum kita tutup nanti, oh iya, nggak perlu khawatir, tenang aja nanti bisa nih lanjut pertanyaannya di grup VDAC 2 teman Bumil ya. Jadi nanti bisa sambil tanya di sana, mungkin Mams yang punya pengalaman yang serupa dan bisa melalui dengan baik juga bisa sharing di sana gitu. Terus aku juga mau sharing nih ucapan banyak banget yang bilang makasih ke Mbak Kamila karena Masya Allah, materi yang tabarakallah. disampaikan hari ini semoga bermanfaat dan banyak juga nih yang jadi bersemangat dan akan memperbaiki terutama masalah makanan yang lagi dikonsumsi ya. Kurangi ya cireng-cirengnya, cilok-ciloknya. Yang proses-proses gitu. Iya bener, itu memang susah sih. Oke, sebelum kita tutup, aku kasih kesempatan untuk Mbak Kamila untuk menutup dan menyampaikan penutupnya gitu untuk Mamsnya. Apa ya? Aku mau nutup apa ya? Aku cuma mau bilang ke teman-teman, hal yang sesuatu apapun yang Allah takdirkan ke kita itu sesuai banget dengan apa yang kita butuhkan gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ketemu sesuatu, misalnya nih perkara provider, nggak ketemu provider. Aku pun jujur kemarin itu nggak ketemu provider pas sesar pertama, ya, buat feedback pertama itu. Aku nggak ketemu provider. Yang perlu diingat, oh kondisi ini sebenarnya apa yang aku butuhkan. Aku butuh ini. Aku butuh provider yang nggak dukung. Dari situ aku jadi balik ke Allah. Terus misalnya suami nggak dukung, oh aku butuh ternyata kata Allah suami belum dukung aku. Dari situ
aku butuh ini berarti aku harus balik ke Allah. Jadi semua hal yang terjadi di dunia ini, se sesimpel masalah kebobolan hamil lah, ya Allah kok tahu-tahu hamil, ya itu tuh sebenarnya Allah lebih tahu itu tuh kita emang butuh, kita butuh hamil, kita bukan butuh gimana ya? Ya pokoknya intinya setiap apapun itu yakininlah kalau kita tuh butuh itu. Allah tuh nakdirin tuh pasti karena kita butuh kok gitu. Tapi sayangnya kita nggak bisa ngelihat itu, mungkin terhalang dengan dosa-dosa kita, keminim tahuan kita gitu ya. Jadi kita suka nolak, kita suka nggak mau terima, kita marah, aku nggak butuh ini kayak gitu rasanya kan. Padahal ya Allah yang ngasih, Allah lebih tahu, kita nggak tahu. Allah tahu, kita nggak tahu. Allah tahu kita butuh, makanya Allah kasih. Mungkin itu yang bisa aku tekanin ke teman-teman. Jadi ya Allah, semoga teman-teman bisa mendapatkan apa ya, apa yang pokoknya baik-baiklah semuanya di sini, dan semua yang baik-baik apa yang aku sampaikan tuh pasti murni dari Allah, dan segala kekeliruan muter-muternya aku itu ya karena kehilafanku, mohon dimaafkan ya teman-teman gitu. Oke, terima kasih banyak waktunya Mbak Kamila. Semoga ilmunya benar-benar bermanfaat dan untuk Mams yang pertanyaannya belum terjawab, sekali lagi mohon maaf ya. Nanti kita bisa lanjut nih sesi sharing ngobrolnya di feedback teman Bumil 2 ataupun di grup 1 ya. Atau juga bisa nih sharing di Telegramnya cerita feedback gitu. Boleh banget. Itu nanti bisa nih, jadi mungkin ada yang belum tahu, ke skip gitu, bisa boleh saling sharing, karena ternyata di sini tadi ya, banyak banget nih di chatnya itu yang merasa menemukan gitu ya, menemukan teman seperjuangan, bisa nih. Terus juga banyak juga yang karena ada Zoom hari ini tuh jadi membuka pikiran untuk nggak hanya spiritual aja, tapi juga persiapan kayak seperti tadi ya, ternyata makannya harus diperbaiki, terus pola tidurnya, seperti itu sih. Jadi memang segala aspek ya, habit dari kita sebelum hamil itu juga udah harus yang bagus gitu ya. Jadi ketika kita melakukan hidup yang baik itu nggak hanya persiapan untuk melahirkan gitu. Terus juga Betul. tujuan pertama kita itu, feedback tuh apa sih? Itu juga perlu dipertanyakan untuk apa gitu. Jadi supaya kita menjalaninya itu bisa lebih mindful gitu ya. Betul. Oke, aku terima kasih banyak untuk Mbak Kamila hari ini sudah meluangkan waktunya. Kita bisa nih Mbak nanti ya, akan ada Zoom kedua, ketiga, dan selanjutnya. Kapan ya? Aku nggak janji. Semoga ada waktunya. Terima kasih Mbak Kamila, aku dari teman Bumil mewakili teman-teman Bumil semua, mengucapkan makasih banget dan salam buat si kecil ya di rumah. Oke, kami izin undur diri, nanti ini, record-nya akan kita share di, WhatsApp grup maupun di Telegramnya cerita feedback. Nanti akan aku bagikan linknya setelah nanti admin, share linknya ya, nanti bisa langsung, dicek aja gitu. Oke, terima kasih. Aku izin undur diri. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin. Jazakumullahu khairan. Terima kasih.